Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kajian kitab Manhajus Sawi Syarah Ushul Thariqah Sada Al-Balawi, dimulai dari kitab intinya saja halaman 47. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab, pendahulu dari kitab ini. Kitab ini adalah judulnya Al-Manhajus Sawi. Manhaj itu adalah kurikulum atau sistem. As-Sawi itu yang lurus atau yang baik, yang bagus. Isinya adalah syarah penjabaran dari usul. Usul itu pokok thariqah para sadah Ba'alawi yang disusun oleh Al-Alama Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Allah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumen. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya telah membaca kitab ini atau khulasahnya langsung kepada beliau penyusun atau pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumen. Jadi kita semua yang hadir pada hari ini nasab atau sanad keilmuannya langsung. Jadi dari saya nyambung langsung dapat dari Habib Zain bin Sumen. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kita mulai muqaddimah dari kitab ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafaat. Alhamdulillah, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah semua kebaikan. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lah tanzilul barakat, turunnya berkah-berkah. Wa tahsulun nafaat, dan insyaallah akan mendapatkan nafahat, yaitu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat. Mudah-mudahan salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada para pimpinan wa qudwatil qadat, panutan dari para panutan, yaitu Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad putra Abdullah, khairi makhlukin fil ardi was samawat, yang mana beliau adalah sebaik-baik makhluk di bumi dan di langit. Sebaik-baik makhluk di bumi dan di langit, alias beliaulah yang paling mulia di antara para manusia dan para malaikat. Wa ala alihi ma'adinil hikmah wa aminil ummah wa mafatihir rahmat. Mudah-mudahan salawat dan salamnya juga diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan ma'adinil hikmah, tambang sumber hikmah, ilmu, kebijakan, ilmu, pengetahuan, wa amnil ummah, dan sebagai sesuatu yang dipercayai oleh umat, wa mafatihir rahmat, dan sebagai pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ashabihi nujumil ihtida wa masabil ihtida. Juga mudah-mudahan salawat dan salamnya senantiasa diberikan pada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu nujumil ihtida, bagaikan bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan petunjuk, wa masabihil iktida, dan sebagai lampu-lampu penerang dalam masalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa tabi'in, dan mudah-mudahan juga diberikan kepada para pengikut mereka bi ihsanin ila yaumil miqat, para pengikut kebaikan sampai hari kiamat kelak. Siapapun yang mengikuti beliau, para dai dari generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat, mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli lahzatin abadan,
setiap detik mudah-mudahan beliau semua yang kita sebutkan mendapatkan salawat dan salam abadan selamanya. Ada ma'ahata bihi ilmullah, seluas lingkupan cakupan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita tahu ilmu Allah enggak terbatas ya. Wa midadu kalimatillahi tamati, dan seluas atau sebanyak tinta-tinta kalimat Allah yang sangat sempurna, dan kita juga tahu bahwa kalimat Allah tak akan pernah habis, saking luasnya tidak mampu dicakup oleh makhluk seperti kita ini. Wa ba'du, qala al-faqir ilallah, beliau Al-Habib Zain mengatakan al-faqir ilallah jami' hadil waraqat, yang menulis, mengumpulkan, merangkum kertas-kertas ini, ar-radi min rabbih ayyusliha lahu jami'al maqasid wan niyat, yang berharap dari Tuhannya mudah-mudahan diberikan kemaslahatan, kebaikan dalam semua tujuan dan niat. Wa yubarik lahu fil ulum wal a'mali sholihat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berharap mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu-ilmu dan amal-amal sholihahnya. Amin Allahumma amin. I'lam, ketahuilah ayyuhal akhu, ayyuhal akh al-habibul adna, ketahuilah wahai saudaraku yang kami cintai, wasadiqul wabil ahna, dan teman-temanku yang setia, razaqani Allah wa iyyaka takhalluq bi akhlaqi asma'il husna, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah untukku dan untuk kalian semua agar bisa berakhlak dengan akhlak asma'ullah al-husna, agar kita bersikap, agar kita mempunyai sifat-sifat diri sebagaimana asma'ullah al-husna. Amin. Wal udhura 'alal matlabil asna, dan mudah-mudahan saya dan kalian semua bisa mendapatkan dan memperoleh semua tujuan-tujuan yang mulia. Wal masrabal ahna, sumber-sumber yang jernih. Annani lamma waqaftu ala kalami sayyidina Imam al-Arifin wa khutbati salikin, sesungguhnya saya, kata Habib Zain bin Sumait, pada saat saya mempelajari, memperdalam kalamnya Sayyidina Imam al-Arifin wa khutbati salikin, beliau sebagai panutan orang-orang yang ahli suluk, ahli tariqat, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi. Beliau adalah Al-Habib Al-Imamul Kabir Ahmad bin Zain bin Alwi al-Habsi Allamah. Beliau sangat alim, muhakkik, beliau mentahqiq ilmu, wa imamun mursyid, beliau mursyid, imam, alim, amil yang amalkan ilmunya. Beliau dilahirkan tahun 1069 Hijriah dan wafat tahun 1144 Hijriah. Dalam majlis Imam Abdullah bin Abdul Haddad, beliau bermurid, belajar, mengambil akhlak dan ilmu kepada syekhnya yaitu Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ma yakrub min 40 sana, kurang lebih 40 tahun. Habib Ahmad bin Zain al-Habsi belajar ke Abdul Haddad 40 tahun. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi, jadi itu bisa dilihat di bawah ya, di catatan kaki. Nanti setiap ada nama-nama, insya Allah akan ada keterangan tentang nama tersebut. Beliau Al-Ahmad bin Zain bin Alwi al-Habsi tersebut telah mensyarahi banyak qasidah-qasidahnya Abdul Haddad dengan syarah-syarah yang sangat berharga, dan beliau juga punya banyak karangan ya, wasabina adimah hud fununan minal ilm. Beliau juga bagaikan perahu besar ya, bahtera besar dari fan-fan ilmu-ilmu pengetahuan, wa adrabat syatta, dan banyak yang lain. Taqo fi isri mujalladan kabira. Jadi beliau punya kitab Safinah, bukan Safinah yang fikih yang kita ketahui itu ya, lain. Itu kurang lebih 20 jilid besar. Afradu Mudul Imam Muhammad bin Zain bin Sumait, kita dimantin wasiat, taqo fi mujalladin kabir sama Aqulatul Ain. Kemudian murid beliau Imam Muhammad bin Zain bin Sumait membuat biografi yang sangat luas ya, yang sampai berjilid-jilid besar yang dinamakan Aqulatul Ain. Itu isi biografi tentang Imam Ahmad bin Zain. Kita lanjutkan, kata Habib Zain bin Sumait, setelah saya mempelajari kalamnya beliau,
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nafa'ana Allah bihi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wa bisa ini salam as-solihin, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat dengan semua para salafus salih. Wa huwa qaulu radhiyallahu, yaitu kalamnya beliau radhiyallahu fi ta'rifihi, dalam mendefinisikan, menjabarkan tentang thariqah Sadah Alawi. Beliau berkata, Imam Ahmad bin Zain berkata, thariqatus Sadah Ali Abi Alawi, thariqahnya para sadah, sadah itu jamak dari sayyid, Ali Abi Alawi, keluarga Bani Alawi, innama hiya hanya saja, teringkas, terangkum, yaitu pertama al-ilmu, ilmu, wal amalu, dua amal, wal wara'u, yang ketiga wara'. Wara' itu hati-hati, hati-hati, tidak musubhat, baik dalam benda, makanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-khawfu minallah, ya, wal khawfu minallah, takut kepada Allah, wal ikhlas lahu azza wa jalla, dan ikhlas hanya demi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menurut Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, thariqahnya Bani Alawi itu ya hanya ini, ilmu, amal, wara', khawf, ikhlas, 5. Ya, pada saat baca ini, Habib Zain bin Semit itu ingin menjabarkan, ya, ingin atau terketuk hatinya untuk menulis kitab ini. Jadi kitab ini yang sedang kita baca akan menjabarkan 5 hal ini. Jadi segini tebalnya ini sebetulnya hanya akan menjabarkan thariqah Ba'alawi, ilmunya itu bagaimana, amalnya itu bagaimana, warahnya bagaimana, takutnya kepada Allah bagaimana, dan ikhlasnya bagaimana. Naqalahu Sayyidina Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, yang mana kalam beliau tadi itu dinukil oleh Sayyidina Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ayah dari Habib Muhammad Idrus bin Umar Al-Habsyi yang makamnya di Surabaya, di selatannya Masjid Sunan Ampel. Kita tahu. Beliau dalam kitab Iqdil Jawaqid Al-Jauhaiyah menukil kalamnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tersebut. Sumakala, kemudian beliau berkata, pandur ila kamali tahqiqi radhiyallahu anhu. Coba kalian lihat, perhatikan, renungkan bagaimana begitu sempurnanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mentahqiq. Tahqiq itu apa ya? Ya, mentahqiq itu memantapkan, menguraikan, menjelaskan, ya. Wasa'ati itlahi, dan keluasan ilmu pengetahuannya, wa madi dibaihi, sama ya, luas. Jama'a na'tahumul syarif wa wasfahumul munif bi khamsi kalimatin wa khamsi halat. Beliau itu saking cerdas dan hebatnya bisa merangkum thariqah Ba'alawi yang sudah berjalan lama turun-temurun dari para Ba'alawi. Ya, bagaimana Rasulullah terus sampai ke sahabatnya, khususnya ke Sayyidina Ali, ke putra-putranya, ke cucu-cucunya Imam Ali bin Abi Thalib, terus ke bawah. Itu dirangkum oleh Ahmad bin Zain cukup dengan 5 poin. Ilmu, amal, wara', khauf, ikhlas. Indah, selesai apa yang dikatakan atau dinukil oleh Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi tentang Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Falamma waqaftu ala tilkal ibarah, pada saat saya mutolaah, membaca dan memperhatikan ungkapan tersebut, al-ilmu amal wara' khauf minallah wal ikhlas lahu azza wa jalla, raja'tu bil laumi ala nafsi al-ammarah, kemudian saya mencela diriku sendiri, menyalahkan diriku sendiri yang penuh dengan nafsu ammarah. Ini tawadhunya Habib Zain bin Semit, ya. Litafsiriha, karena saya sudah lalai, ya. Wa takhallu biha an tariqati haulai sadat, telah jauh meninggalkan thariqah mereka para sadat Bani Alawi. Tsumma taharrakat himmatil qasirah,
Kemudian bergeraklah himmahku, kemauanku yang terbatas ini, wa niyatil fatirah, dan niatku yang gak seberapa, fi jam'i, untuk mengumpulkan ma tayassara, yang dapat aku kumpulkan, minal adillati, dari dalil-dalil, wan nususi, dan nas-nas, teks-teks, al-wadihat, yang jelas, yang menjelaskan, wal fawaid, faedah-faedah, wan nafais, kalam-kalam yang berharga, al-mustajadat, yang sangat baik. Takunu kasyari ala tilkal khamsil halat, yang bisa menjadi syarah penjabar pada 5 kalimat tersebut, 5 poin tersebut. Ini kata Habib Zain bin Thabit. Jadi waktu saya baca tentang ini, pendek kan, cuma ilmu, amal, wara, khauf minallah, ikhlas lahu azza wa jalla. Tapi kata Habib Zain bin Thabit, saya ingin berusaha mensyarahi. Saya akan cari dalil-dalilnya semampu saya. Saya akan cari ayatnya, hadisnya, atau kalam-kalam ulama yang akan menerangkan yang terkait dengan ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Allati ya usulu tariqati arba'il ahwal wal maqamat, karena 5 kalimat tersebut, 5 poin tersebut adalah sebagai pokok sumber tariqatnya orang-orang yang mempunyai maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa anta taharraka himmatut talibin, dan mudah-mudahan himmahnya para pencari ilmu juga bisa bergerak, bisa tambah semangat. Wa tataqawwa azimatus salikin, dan orang-orang ahli suluk, ahli tariqat bisa menjadi semakin kuat kemauan mereka. Mimman waqafa alaihi minal ikhwanir raghibin fi suluki tariqatihim, dan orang-orang yang ingin mengetahui dan memperdalam, orang-orang dari para saudara-saudara yang ingin yang sedang berjalan dalam tariqat, yang memang senang dalam berjalan dengan tariqat, maka mudah-mudahan mereka menjadi lebih semangat dan bergerak untuk memahami dan mempelajarinya. Fayamilahum dalik ala ittiba'i sabilihim, sehingga mereka bisa mengikuti jalan mereka dan cara mereka. Wal ihtidaa bihadihim, dan bisa mengambil petunjuk dari hidayah, dari petunjuk mereka. Walaysa li illa al-jama', dan saya sebetulnya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, kata beliau. Hanya tahunya yang mengumpulkan saja. Jadi ini tawadhunya beliau juga. Saya bukan alim, saya nggak tahu. Saya cuma mengumpulkan saja. Saya mau cari dalil-dalil, nanti saya kumpulkan di buku ini. Rajian bidzalika nafa, dengan harapan saya bisa mendapatkan manfaat, bisa kitab ini bermanfaat li untukku, wa li sairil mukminin, dan untuk semua orang mukmin. Liyakuna dzalika insyaallah minal baqiyatis shalihat, agar semua ini insyaallah menjadi peninggalan yang baik, ya, yang kekal, yang menjadi amal jariyah, wal hasanatil jariyat, kebaikan-kebaikan yang mengalir terus, yaitu jadi amal jariyah, bil hayati wa ba'dal mamat, dalam kehidupan dan setelah kita semua, saya mati. Amin Allahumma amin. Kita kembali sedikit ke halaman berikutnya tadi tentang Al-Imam Idris bin Umar Al-Absi, ya. Siapa beliau itu? Di bawah kita catatan kaki, kita lihat bagian bawah kitab. Al-Imamul Jalil Al-Musnid Al-Faqih Idris bin Umar Idris Al-Habsi. Beliau yaitu seorang imam agung, Al-Musnid. Disebut Al-Musnid di sini, kalau Al-Musnid itu bisa ahli hadis yang paham dengan sanadnya, yang hafal dengan sanadnya. Bisa juga yang dimaksud di sini adalah beliau itu sumber pokok sanadnya para ulama, karena beliau dalam sebuah kitab, ya, itu Al-Yawaqit Al-Jawhariyah, itu beliau menceritakan guru-guru beliau dapat ijazah dari siapa saja, dan gurunya itu punya guru siapa saja. Itu sangat terkenal. Beliaulah yang mencatat sanad-sanad itu, sehingga sampai sekarang kita bisa memiliki sanad yang sangat agung, luar biasa. Jadi contohnya umpamanya saya dari Habib Zain bin Thabit, dari bulan-bulan dari Habib Umar, ini terus dari Habib Zain, dari Ahmad bin Zain umpamanya, terus Habib Abdul Haddad, dan seterusnya.
karena beliau itu mencatat guru-guru beliau siapa saja dan guru-guru siapa. Jadi kita bisa tahu bahwa guru kita itu muridnya fulan, fulan itu muridnya fulan, dan terus bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin melalui Habib Umar, atau melalui mungkin Habib-Habib yang lain, para tokoh panutan ilmu di zaman ini, itu semua larinya nanti ke fulan-fulan, ya termasuk ke ini Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya. Dan beliau nyambung ke guru-gurunya sampai ke Habibul Haddad, dari Habibul Haddad nyambung ke guru-gurunya sampai ke Faqih Muqaddam, dari Faqih Muqaddam nyambung ke dua jalur, ya. Nah, sampailah satu yang jalur itu, ya dua jalur, yang satu dari kakek-kakek ke Rasulullah, yang satu dari guru-guru ke tabi'in, ke sahabat, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Idrus bin Umar Idrus. Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi, Shahibul Ghurfah. Beliau di Ghurfah. Lahir beliau tahun 1237 Hijriah dan beliau wafat di Ghurfah juga 1314 Hijriah. Karena musnad Hadramut fi asri. Beliau itu sandaran sanad ilmu keilmuan di Hadramut pada masa beliau. Wasta'ara bi hadzal fan, dan beliau masyhur terkenal dalam masalah fan sanad. Jadi beliau yang memang mencatat sanad dan beliau yang ahli sanad tentang keilmuan. Dan sanad ilmu itu penting. Kalau bukan karena sanad, laulah sanad, pasti semua orang akan mengatakan qala fulan ya. Dengan sanad itu yang bisa nyambung kita ke guru kita ke gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sanad semua orang tidak bicara sembarangan. Tapi setiap para ulama selalu mengatakan kata guru saya fulan, kemudian fulan dari gurunya fulan dari gurunya fulan, begini. Jadi sanadnya jelas sehingga tidak semua berpendapat sesuai kehendak nafsunya sendiri. Wa kana lahu rihlat adidah fi talabi suyukh wal ahdiyahum, dan beliau memiliki banyak perjalanan ke mana-mana dalam rangka mencari syekh, mencari guru, mencari ijazah, wal ahdiyahum, dan ngambil ilmu, ngambil sanad dari guru-gurunya. Wa sannafa kitabahul adim, beliau mengarang kitab agungnya, ya, kitab yang sangat berharga, namanya Iqdul Yawaqit al-Jawhariyah wa Simtul Ain al-Dhahabiyah. Iqdul Yawaqit al-Jawhariyah adalah ikatan atau untayan yakut jauhariyah yang permata yang sangat berharga, ya, wasimtul ain dhahabiyah, penyambung silsilah keemasan bidzikri thariqati Sadah Alawiyah, dengan menyebut thariqah Sadah Alawiyah. Itu kitabnya. Itu diambil juz'ain, dicetak 2 juz, banyak dijual, ya. Walahu Ibdul Ali biasanya dirijal, juga punya kitab namanya Ibdul Ali, sama untayan permata-permata dalam masalah sanad para tokoh. Wa Minhatul Fattah Al-Fatih bi ittisal bi suyul akabir, dia juga punya karangan Minhatul Fattah, anugerah Allah yang Maha Pembuka, Al-Fatih sang pencipta, fil ittisal, dalam menyambung bi suyul akabir dengan para syekh yang besar. Kullu hadiyat, semua kitab-kitab tersebut dicetak. Jadi beliau itu termasuk sumber dari sanadnya para ulama yang ada zaman sekarang, ya, larinya ke beliau, ya. Jadi kayak Habib Ali Habsyi, kayak siapa itu di bawah beliau, baru ke beliau, baru nanti ke guru-gurunya. Kita akan lanjutkan halaman 49. Wa innani, dan sesungguhnya aku, ma'itirafi bil ajli wa taksir, dengan pengakuanku bahwa aku ini lemah dan terbatas, ya. Ini kata Habib Zain bin Sumit, tawadhu'nya beliau, ya. Dia mengatakan, saya mengaku bahwa saya ini lemah, saya ini bukan apa-apa, saya ini terbatas. Wa tisofi bil jahli wa adami tasmir, dan sebetulnya saya itu punya sifat bodoh dan kurang semangat. Uharridu ikhwani min ahli bait tauhidin khususan, tapi walaupun saya itu lemah, saya terbatas, saya bodoh, saya kurang semangat, hanya saja saya ingin memberikan semangat pada saudara-saudaraku dari para ahli bait yang suci, khususan secara khusus, wasairul mukminin umuman, dan semua orang mukmin secara umum. Apa yang aku pesankan?
ala tamassuki bi tariqati haulai sadaqah. Tadi hendaknya berpegang teguh dengan tariqah mereka para sada yang mana mereka al-muhtadin yang dapat memberikan hidayah petunjuk untuk kita semua. Wal aimmatil muhtadin, para sada mereka adalah para imam-imam yang diikutin. Nafa'ana Allah bihim fid dunya wad din. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan untuk kita semua dengan berkah mereka para salaf, para sada di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan manfaat duniawiyah dan manfaat ukhrawiyah, khususnya dalam kemantapan dan kebenaran kita beragama, yaitu agama Islam sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Waqad qala Sayyiduna Imam Qutbul Irsyad, dan telah berkata Sayyiduna Imam Qutbul Irsyad, kutub dari para mursyid, wa ghaudul ibad, tempat tumpuannya para hamba Allah wal bilad, dan dari semua negara beliau adalah tumpuannya, beliau wali kutubnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu, muharridan ala suluk, yang mana beliau juga memberikan semangat, anjuran, perintah agar selalu bersuluk, berjalan fitil kalmasalik, di jalur jalannya para sadat Bani Alawi yang terangkum dalam thariqah sadat Bani Alawi. Nah, kita lihat catatan di bawah siapa Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu anhu. Tentunya kita semua sudah tahu kalau beliau tidak asing lagi. Beliau adalah Al-Imamul Mujaddid, seorang imam mujaddid. Jadi setiap 100 tahun itu Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap akhir atau awal satu abad itu akan ada imam mujaddid dari cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang alim yang sangat alim, yang mujaddid. Mujaddid ini adalah pembaharu, bukan membaharui agama dengan cara baru atau dengan ajaran baru, tapi menyemangatkan kembali, menghidupkan syiar kembali, menghidupkan syariat kembali, berdakwah, mengajar, dan seterusnya. Itu disebut mujaddid. Dan setiap tahun, setiap 100 tahun itu akan muncul para mujaddid yang menguasai segala macam ilmu. Di antaranya adalah beliau Al-Muslihul Kabir. Beliau adalah seorang muslih, ya. Beda dengan orang soleh. Orang soleh itu ringan, orang soleh itu orang yang baik, orang yang taat, itu banyak dicintai orang. Orang ahli ibadah itu soleh. Kalau muslih ini yang membuat orang soleh, yang memperbaiki orang. Nah, biasanya banyak musuhnya. Kalau muslih itu banyak musuhnya. Kalau orang soleh banyak yang mencintainya, ya. Beliau adalah seorang muslihul kabir, al-arif billah wad-dalu alaih, ya. Yang sangat tahu tentang Allah, yang ahli ma'rifah, wad-dalu alaih, yang memberikan banyak jalur petunjuk kepada umat manusia untuk mendekat diri kepada Allah, dan yang menyampaikan kedudukan kedekatan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sayyiduna Syekhul Islam, Qutbud dakwah wal irsyad, kutubnya dakwah dan mursyid, Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi. Lahirnya beliau di Subair dekat Tarim tahun 1044. 1044, jadi abad 11. Beliau mujaddid abad ke-11. Wafatnya beliau di Tarim, lahirnya di Subair, ya, dekat Tarim. Wafatnya di Tarim tahun 1132 Hijriah. Jadi 100 tahun kurang 12, ya. 88 tahun berarti umur beliau. Wa huwa asharu man ayyu'arraf. Sebetulnya beliau itu sudah sangat masyhur, tidak perlu lagi kita terangkan siapa beliau. Wattafaqa ahlul ilm wal mu'arrikhun ala i'tibarihi mujaddidul qarni tsani asar Hadramut, bahwa beliau itu sudah disepakati oleh para ulama, para ahli sejarah, yang telah memasukkan beliau sebagai mujaddid abad ke-12 di Hadramut. Beliau abad ke-12, ya. Mujaddid. Bahkan beberapa ulama mengatakan beliau itu sebetulnya sudah mencapai mustahil mutlak. Jadi beliau itu sudah pada posisi keilmuannya yang bisa memberikan fatwa mutlak. Jadi seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sudah seperti itu ilmu beliau.
Cuman karena ketawaduan beliau dan beliau sangat beradab, tidak sama dengan para leluhurnya, para orang tuanya, para gurunya, jadi beliau tetap madhab Syafi'i. Padahal beliau menurut para ulama, beliau itu sudah sampai ke derajat mustahil mutlak. Sehingga andai kata kita mengikuti kalam beliau yang tidak sama dengan para imam-imam madhab, itu nggak apa-apa. Karena beliau itu sudah memang mencapai level mustahil mutlak. Sangat alim sekali, itu menguasai segala macam ilmu. Walaupun kita tahu beliau mulai umur masih muda, beliau kena penyakit cacat, kemudian penglihatan beliau terganggu sehingga tidak dapat melihat, tapi oleh Allah diganti dengan mata hati. Dan beliau menghadiri banyak majelis-majelis walaupun dalam keadaan keterbatasan dan serba kekurangan, tapi beliau senantiasa menghadiri majelis-majelis, sholat sunnah di masjid-masjid setiap hari keliling, dan beliau juga senang berziarah, dan bahkan guru beliau sangat banyak. Saat beliau ditanya berapa guru beliau, beliau katakan guru saya sangat banyak. Di antara guru yang sangat banyak, dari tokoh-tokohnya yang bisa saya sebutkan itu ada 100 bulan. Kalau guru khususnya ada 100, guru yang lain itu berapa? Itu saking banyaknya. Jadi kalau ulama zaman dulu memang seperti tadi kita baca biografinya Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, itu keluar kota kemana, jalan kaki dulu, gak ada mobil, gak ada AC. Nah itu beliau hanya untuk mencari sana, mencari ilmu, ambil ilmu kau pulang. Dimana lagi orang alim dia datang, dia hadir majelisnya, dia dapat sanadnya, dia tahu yang guru ini muridnya dari siapa. Dia belajar lagi, cari lagi, terus keliling cari ulama, cari syekh untuk mendapatkan ilmu-ilmu barokah dan sekalian dengan sanad-sanadnya, supaya beliau itu menyambung ke atas. Dia cari siapa muridnya bulan di mana saja, siapa dicari, supaya bisa nyambung ke para syekh, para guru. Termasuk Abdullah bin Abi Haddad, luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat barakah mandat dari beliau. Amin Allahumma amin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad berkata, Khalilai hal min mus'idin min kuma ala suluki sabili darisin wa khawiyati ta'akhara anhal aktharun wa aradu lima alimu fi qadha min masyafati. Wahai para kekasihku, wahai para temanku, adakah di antara kalian yang bisa membahagiakan, membuat senang untuk selalu berjalan pada jalannya orang yang belajar? Maksudnya ini himbauan dari Al-Habib Abdullah Haddad memberikan semangat kita itu kalau ingin bahagia hendaknya senantiasa belajar, cari ilmu. Ta'akharan hal aktsarun, karena kebanyakan sudah meninggalkan kegiatan mencari ilmu itu. Di zaman beliau saja beliau katakan sudah sangat banyak, kebanyakan orang sudah tidak lagi cari ilmu yang benar, ya, tidak ikutin para salaf, apalagi zaman sekarang. Wa aradu lima alimu fi qatiha min masyaqqatin, dan banyak orang sudah tidak lagi mau mencari ilmu karena menurut mereka repot, berat. Ya kan, sekarang sudah ada sepeda motor, ada mobil. Yang tidak punya sepeda motor, mobil sudah ada Grab, ada Gojek, ya. Tapi mereka nganggap wah repot, berat, gitu. Ngikutin repot dan beratnya ya sampai mati, nggak bisa belajar, nggak cari. Tapi kan harusnya adalah satu waktu yang udah belajar dalam kitab Misratul Mawanahnya itu, hendaknya setiap orang ada waktu-waktu tertentu memang untuk baca-baca, ada waktu-waktu tertentu untuk baca Al-Quran, ada untuk sholat, ada untuk belajar. Itu harus dibuat waktu jadwal. Oh hari ini kita cari ilmu, kita belajar. Jadi supaya waktu-waktu ini penuh dengan kegiatan yang baik. Fa'alaina ma'asyiral ikhwan, maka wahai para saudara-saudaraku, hendaknya kita semua an-nadu aqdamana ala mawdi aqdami, letakkan telapak kaki kita di atas tempat bekas telapak kaki mereka. Maksudnya ayo kita melangkah seperti langkah-langkah mereka. Wa namshi ala ma masau alaihi bi ihjami fiddami, dan mari wahai saudara-saudaraku, kita berjalan sesuai apa yang mereka jalani. Kita lakukan, kita melampah sebagaimana lampah mereka. Kita lakukan
apa yang mereka lakukan. Fi ihjamihim wa iqdamihim, dalam kesemangatan mereka dan kemajuan mereka. Fa inna tariqatahum mabniyah ala thalathi khisal. Sesungguhnya tariqat mereka itu berdasarkan 3 hal. Pertama, luzumul kitab, yaitu melazimi Al-Qur'an. Jadi pertama, tariqahnya para salaf, para Bani Alawi itu pertama meluzumil kitab, yaitu melazimi Al-Qur'an. Dia baca Al-Quran, dia mempelajari sehingga paham, kemudian mengamalkan. Apapun semua, dia kembalinya ke Al-Quran. Wattiba'i sunnah, yang kedua, ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikutin hadis-hadis, ikutin sunnah Nabi. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi pokoknya dalam berdagang, apa saja. Semua bagaimana Nabi. Kalau pakai baju gimana dulu, kalau bukan baju bagaimana. Itu semua diikutin hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua. Yang ketiga, dasar dari thariqah mereka itu adalah wal iqtida'i bi salafil ummah, yaitu mengikuti para salaf, para pimpinan terdahulu, ayah, kakek, ya, guru dan guru-gurunya, terus begitu. Nah, jadi itu 3 itu yang harus kita pegang teguh, yang harus kita contoh. Sebagaimana para salaf, thariqah mereka, ya termasuk ya ini thariqah Bani Alawi ini, ya itu berdasarkan apa? Luzumul kitab, senantiasa ikut Al-Quran, gak keluar dari Al-Quran. Kedua, ikut hadis, ikut sunnah Nabi, gak keluar dari sunnah Nabi. Ketiga, ikutin kalam salaf, ikutin petunjuk salaf, ikutin apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh para salaf. Wa dzalika huwa shiratul mustaqim al-musyar ilaihi fi qouli ta'ala. Yang demikian itulah ya, yang luzumul kitab wa tibai sunnah wal ittida' bi salafil ummah, ya. Siratul mustaqim sebagaimana yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153. Jadi siratul mustaqim yang ada dalam ayat ini, yaitu Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah thariqatku, ini adalah jalanku, inilah adalah syariatku mustaqima, yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah, ya. Wala tattabi'us subula, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Rasulullah waktu menyampaikan ayat ini, Rasulullah menggambar di tanah. Jadi Rasulullah diam di Sahara, di pasir, di tanah. Beliau itu gambar, beliau tulis gambar gini, kotak memanjang, ya, segi panjang, kayak papan tulis gitu ya. Kemudian Rasulullah garis di tengah lurus. Ada sirati mustaqimah, ini jalurku, jalanku, sunnahku, syariatku yang lurus, lurus. Ya. Kemudian wala tattabi'us subul, Nabi menggaris kanan kiri, depan, belakang dulu. Jadi ada garis tengah, kemudian ada garis-garis ini. Kata Nabi, ini jalanku yang lurus, jangan ikutin jalanku yang lurus ini. Jangan ikuti jalan-jalan ini. Banyak lampu merah, banyak perapatan, banyak berkelok. Kanan kiri, jangan ikutin, lurus saja. Karena kalau engkau ikutin jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai, keluar dari jalannya, dari siratul mustaqim, syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dzalikum wassaqum bihi, itulah yang diwasiatkan kepada kalian.
la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maksudnya ya bertakwalah. Apa itu bertakwa? Bertakwa sebagaimana yang terangkan para ulama adalah menjalani perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu bertakwa. Jadi hendaknya kalian bertakwa, yaitu ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Salah satu perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Ini jalannya lurus, gak usah belok-belok, gak usah ikut-ikut yang lain. Kalau ikut-ikut yang lain, akhirnya kalian tersesat. Surat Al-An'am ayat 153. Qala Abu Aliyah. Siapa Abu Aliyah? Itu Al-Imamul Muqri Al-Mufassir. Seorang imam ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, al-hafidh, al-Quran. Ya, Al-Muqri itu yang bisa baca dengan baik. Imam bacaan Al-Quran maksudnya ya. Mufassir, hafidh. Al-hafidh itu bukan hafal hadis, tapi hafal Al-Quran ya. Tapi kalau yang zaman dulu al-hafidh itu hafal hadis, hafal ribuan hadis al-hafidh. Jadi dia ini hafal Quran, hafal hadis. Abu Aliyah Rabi' bin Mihran Ar-Rayyahi Al-Basri meninggal tahun 93 Hijriah. Jadi ini abad pertama Islam. Min a'lami tabi'in wa ulamahim, beliau termasuk tokoh para tabi'in, ulama besarnya para tabi'in. Beliau berkata, fi qoulihi ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, dalam surat Fatihah, ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Sebagian ulama akan mengatakan jalan lurus ini Islam ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Kata Abu Aliyah, siapa? Apa siratal mustaqim? Hum ahlu Rasulullah SAW. Mereka adalah ahlu baitnya Rasulullah, mereka adalah dzurriyyahnya Rasul. Jadi kita setiap baca Fatihah minta agar diberikan jalan, petunjuk, hidayah ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu thariqah Bani Alawi, dzurriyyatir Rasul, mereka para habaib. Itu menurut Abu Aliyah. Abu Aliyah seorang ulama, ahli hadis, ahli tafsir ya. Beliau tokoh pimpinan para ulama dari kalangan tabi'in. Dan beliau itu abad pertama. Semua yang abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu orang-orang baik berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Khairul qurun qurni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa, generasi yang terbaik adalah generasi di zamanku. Siapa itu? Para sahabat. Kemudian yang ikuti mereka, ini abad kedua. Siapa mereka? Para tabi'in. Generasi kedua orang-orang baik tabi'in. Kemudian yang mengikuti mereka siapa? Tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, murid-murid tabi'in. Jadi sahabat, muridnya sahabat dan muridnya sahabat. Nabi menyatakan khairul qurun, mereka sebaik-baik generasi. Sehingga para ulama, para salaf semua mengatakan kalau yang datangnya termasuk Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau abad pertama, kedua, ketiga, sahabat tabi'in kami angkat tangan, kami pasrah, kami taslim, menerima apa kalam mereka, apa yang dikatakan mereka. Kalau di bawah itu hum rijal nahnu rijal, ya, hum alim nahnu alim, hum ulama nahnu ulama. Jadi itu seorang tokoh besar, ulama besar itu sudah taslim kalau dari sahabat, tabi'in, tabi'in abad 1, abad 2, abad 3 sebagaimana disepakati para ulama. Salaf itu 3 abad, tiga generasi dari Rasulullah SAW itu salaf. Salaf secara pendapat yang disepakati secara umum oleh semua ulama zaman dulu sampai sekarang. Salaf itu ya ini yang harus kita ikutin, sahabat, tabi'in, tabi'in. Bagi kita para habaib, bagi guru-guru kita, para ulama di atas guru-gurunya kita, salah mereka ya semua, termasuk bagi Muqaddam. Kalau Habib Abdullah Haddad yang mengatakan sampai Habib Muqaddam dan di bawahnya itu para salaf. Tapi murid-murid Habib Abdullah Haddad atau muridnya mengatakan ya salaf kami, mereka Habib Abdullah Haddad itu salaf. Bahkan sebagai penyambung dari salaf, sebagai tokoh, sebagai mujaddid, sebagai panutan itu adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Saya rasa sementara mungkin pada kesempatan kali ini kita baca sampai di sini dulu, dan insya Allah kita akan lanjutkan bulan yang akan datang untuk melanjutkan kajian tentang Thariqah Bani Sa'd Al-Alawi ini yang terangkum dalam kitab Manhajus Sawi. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kemanfaatan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita, karena memang untuk menambah ilmu itu perintah Allah. Allah menyatakan Rabbul, katakan wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan, mengamalkan ini kalau kita nggak belajar? Dan apalagi kita jelas ada banyak riwayat yang disampaikan bahwa hudur majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu saatan, sesaat atau 1 jam, itu sudah afdol, lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat, daripada takziah 1000 orang meninggal, daripada iyadatul marid, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masih banyak sebetulnya ayat-ayat perintah agar mencari ilmu, belajar, ya. Apalagi hadis-hadis Nabi pun dan sahabat pun mengatakan tidak ada gunanya saya tidak senang hidup nambah 1 hari kalau di hari itu tidak nambah ilmu. Percuma terbit matahari kalau di hari itu saya tidak bisa nambah ilmu. Makanya dulu para sahabat itu, para tabi'in, hanya untuk mendapatkan 1 riwayat hadis saja mereka bisa berjalan beratus-ratus kilo, berminggu-minggu bahkan bulanan. Begitu juga seperti yang kita ini, intinya dalam kitab ini, alamnya Habib Ahmad bin Zaid. Habib Ahmad bin Zaid itu jalan kaki ke majelis Habibul Haddad itu juga puluhan kilo. Pulang pergi setiap hari puluhan kilo jalan kaki hanya untuk menghadiri majelis taklimnya Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ya. Dan semua gitu juga dulu. Para imam-imam itu, para kakek-kakek kita, para habaib yang menjadi tonggak sumber dari semua para ulama, guru-gurunya dari guru-gurunya para ulama, semua mereka melakukan jalan kaki. Habib Muhammad Haddad itu yang mertuanya Habib Zaid bin Sumit ini, mertua Habib Umar, ya gurunya Habib Umar mondok di situ. Itu dulu waktu belajar dari Abdullah Sadili juga luar biasa, jalan kaki. Qotari haji pun jalan kaki karena ingin merasakan sebagaimana orang-orang terdahulu itu jalan kaki. Jadi mereka itu luar biasa, hanya mencari 1 ilmu saja, 1 hadis saja. Mereka rela jalan kaki dengan jarak tempuh yang jauh, panas, gak pakai mobil, gak pakai sepeda motor. Sekarang ada sepeda motor, ada mobil, gak begitu jauh. Ya maklumlah ya, kita selalu, hawa nafsu kita selalu dihalang-halangi ya, agar kita itu ada saja alasan untuk tidak menghadiri. Karena sekali hadir kita bisa nambah ilmu, sekali nambah ilmu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sudah janji dalam ayat Al-Qur'an, ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat berapa derajat? Orang yang punya ilmu, yang belajar, yang ngajar diangkat berderajat-derajat di atas orang yang beriman. Jadi begitu. Karena menaikkan derajat, mengampuni dosa, menambah pahala, maka otomatis mencari ilmu itu, hadir majelis taklim itu sangat berat sekali. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kelak kita dianggap oleh Allah menjadi orang yang berilmu, yang alim, yang mana kedudukannya ulama di bawah kedudukannya para anbiya. Kita bisa bersanding dengan para anbiya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita, Allah berikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat hadir. Ini khususnya para syarifah, karena majelis taklim ini khusus para syarifah. Sebagian mereka punya suami, sebagian punya anak, tentunya sangat repot untuk menghadirinya. Memang harus banyak rintangan yang dilalui. Pertama izin suami, kedua ya sibuklah dengan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan jeripaya ini membuat bahagia Rasulullah SAW, membuat bahagia kakek nenek kita Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa ikut melampaui thariqahnya beliau-beliau itu, sehingga kelak kita bisa diakui dan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Tentunya ada salah khilaf
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.